selamat pagi adik-adik. Senang ya kita masih bisa diberikan kesempatan sama Tuhan untuk boleh dapat beribadah hari ini. Nah adik-adik, hari ini Lause ditemenin nih sama dua teman Lause. Yang pertama sebelah kiri Lause, namanya Lause Valen. Halo adik-adik. Iya, hai Lause gitu ya. Yang kedua Lause Lia. Halo. Ya, semangat sekali nih. Aduh, iya, kalau memuji nama Tuhan kita harus semangat ya. Yuk, kita mau mulai ibadah kita mau sapa Tuhan kita mau nyanyiin lagu Selamat Pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus yang baik. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Tuhan Yesus. Kita mau ucapin juga ya buat orang-orang yang di sekitar kita. Misalnya di rumah kamu ada papa mama atau mungkin ada cici koko. Boleh juga kita mau ucapin selamat pagi ya. Selamat pagi, papa mama yang baik. Selamat pagi. Ya, sudah, kita mau berdoa, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau tundukin kepala kita. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hari ini kami sudah boleh mau memulai ibadah kami. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian tahu gak? Tuhan Yesus bukan cuma ada di gereja doang loh. Tuhan Yesus juga ada di dalam rumah kita. Khususnya ada di dalam hati kita. Nah adik-adik, kita mau lanjutin pujian kita ya. Kita mau nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. Pakai gaya ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. When Jesus in the family, happy happy ho, happy happy ho. 主耶稣，主耶稣在我家庭苦，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭住，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Ini he, ya Yesus mere garmen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Ya Yesus mere garmen he, kusi kusi he, kusi kusi he. Ya, udah Lause. Nah adik-adik, udah capek belum? Belum kan? Belum ya. Wah, baru lagu yang kedua, masa udah capek. Yuk, kita mau lanjutin pujian kita. Ngomong-ngomong, ini udah pada berdiri belum ya? Jangan-jangan masih ada yang duduk nih. Ayo bangkit berdiri, kita bangun. Kita mau nyanyi lagu bagaimana aku harus mengatakan. Nah, ini mesti berdiri nih. Kalian harus berdiri ya. Langsung tungguin. Ayo, bangun, bangun, bangun. Nah, ayo bangun. Oke, siap ya? Yuk, langsung. Pakai gaya ya, gerakannya ya. Bagaimana aku harus mengatakan perasaan yang ada di hatiku. Goyang, Tuhanku, tolong aku mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ya. Yuk, lebih semangat yuk. Bagaimana aku harus mengatakan turut perasaan yang ada di hatiku lagi. Tuhanku, tolong aku mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat di matamu, ku lihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Iya, udah pada capek belum? Udah pada capek belum? Belum ya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya adalah Musa. Kita mau nyanyiin lagu tema kita ya, Musa. Yuk. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, naik kapal bukan, terbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus demi laut, demikian dia lewat. Iya, adik-adik, kita udah siap mau mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hati kita, siapkan telinga kita, hati dan pikiran kita buat mendengarkan firman Tuhan. Silakan langsung Sugeng. Kita bertemu lagi ya anak-anak. Sudah siap semua untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap ya. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau mau menolong kami, supaya kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, sekarang Lose ini sedang di mana? Siapa yang tahu? Sedang oh ya betul tuh, di pantai, di lautan ya, di dekat laut ya. Siapa dari kalian yang pernah ke pantai, pergi ke laut? Pernah semua ya? Pernah ya? Kalau di laut ada apa? Kita melihat apa coba? Yang paling itu kalau di pantai itu paling banyak apa? Pasir ya, pasir banyak sekali. Kita bisa main di sana, main pasir, buat patung, buat macam-macam, kita semua senang. Terus apa lagi? Ada apa? Kalau kita lihat ke laut, kita lihat ke pantai, ada ikan, ada kerang, terus ada apa lagi? Kalau di pantai pohonnya apa? Pohon kelapa ya. Nah, kita senang kan? Kita kalau ke pantai kita pasti sedang bersenang-senang, holiday katanya ya. Nah, Lose juga mau cerita pada pagi hari ini mengenai lautan juga ya. Nah,
pada waktu itu bangsa Israel juga sedang berada di pinggir pantai. Tapi bangsa Israel tidak sedang bersenang-senang, tidak sedang berwisata seperti kalau kita pergi ke pantai. Bangsa Israel sedang dalam ketakutan. Kenapa takut? Karena bangsa Israel itu sedang di pinggir pantai, tapi sedang dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan kan ceritanya, bahwa bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, dibebaskan oleh Tuhan Allah, keluar dari tanah Mesir yang merupakan penderitaan bagi mereka. Bagi bangsa Israel, Mesir merupakan suatu beban yang berat karena mereka harus bekerja keras, mereka harus membanting tulang, dipaksa bekerja oleh bangsa Mesir untuk membangun kota-kota Mesir itu. Nah, pada saat itu Tuhan Allah sudah membebaskan mereka dan mereka sudah bisa keluar dari cengkraman Raja Firaun yang menindas mereka. Nah, ketika itu mereka berjalan keluar, mereka sampailah di tepi Laut Kolsom, Laut Teberau atau Laut Kolsom. Nah, pada saat mereka sedang beristirahat di sana, tiba-tiba apa? Mereka mendengar suara derap kereta kuda yang banyak sekali sedang pergi menghampiri mereka. Arahnya menuju mereka ke tempat mereka. Mereka melihat dari belakang, dilihat. Ternyata siapa itu? Ternyata adalah tentara-tentara Raja Firaun yang sedang mengejar bangsa Israel. Supaya bangsa Israel tidak boleh pergi. Mereka tidak boleh pergi meninggalkan Mesir. Nah, bangsa Israel ketakutan. Gimana ini ya? Kita sedang dikejar oleh bangsa Mesir. Mereka membawa peralatan perang. Mereka pasti kalah bangsa Israel. Karena bangsa itu tidak punya apa-apa ya. Nah, bangsa Israel ketakutan, mereka berteriak minta tolong pada Tuhan. Mereka datang ke Nabi Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir itu. Mereka mengatakan, Musa gimana ini, kita di belakang sudah ada orang-orang Mesir, tentara-tentara Firaun sedang mengejar kita. Kita pasti mati di sini ya. Kenapa kamu membawa kami ke sini? Karena hanya untuk mati di sini. Lebih baik kami mati di Mesir. Mereka marah juga kepada Musa. Karena mereka sudah nggak ada jalan lain. Di depan adalah laut yang besar, yang dalam. Dan mereka tidak bisa lewat. Sedangkan di kanan kiri ada gunung yang tinggi. Mereka tidak bisa lewat. Di belakang tentara Mesir. Mereka sudah tidak ada jalan keluar. Makanya mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Nah, Musa berkata kepada bangsa Israel, jangan takut ya, karena kita ini disertai oleh Tuhan Allah. Nah, karena Tuhan Allah hari ini akan menyelamatkan kita semua. Bangsa Israel mendengarkan, nggak percaya. Mana mungkin Musa ya, kita ini sekarang gimana cara kita pergi? Kita tidak punya perahu yang besar, kita tidak punya kapal yang besar yang bisa menyeberang laut Kolsom ini. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Selamatkanlah kami dari kejaran bangsa Mesir. Nah, pada waktu itu Tuhan Allah berfirman, Musa, sekarang ambillah tongkatmu. Diambil tongkatnya ya. Musa diambil tongkatnya. Ambillah tongkatmu dan kamu pergi ke pinggir lautan. Musa berjalan pergi ke pinggir lautan. Sekarang angkat tongkatmu dan arahkan ke Laut Kolsom. Kalau begitu diarahkan tongkatnya ke Laut Kolsom, tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Tiba-tiba yang terjadi adalah angin yang begitu kencang sekali
menghampiri lautan itu. Kencangnya bukan main ya, sehingga apa? Laut itu bisa terbelah menjadi dua. Dan ada ternyata jalan itu ada lebar sekali di lautan itu. Nah, sehingga laut itu di kanan kirinya itu ada kayak tembok yang tapi air, tapi berupa tembok. Dan kirinya juga tembok tapi air. Nah, di tengahnya itu jalan kering lautnya. Lalu Musa mengatakan, ayo cepat kita menyeberang laut kosong. Bangsa Israel bergegas-gegas, mereka berlari-lari kecil menyeberangi laut kosong. Kaki mereka enggak basah karena sudah kering jalan. Seperti jalan-jalan biasa itu ya, yang seringkali kita lewati. Lautnya sudah kering. Nah, mereka berjalan karena lautnya besar sekali ya. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama. Berjalan beribu-ribu orang bangsa Israel melewati laut kosong itu. Nah, ketika mereka sudah sampai di seberang, bangsa Mesir juga sudah sampai di laut kosong itu. Lalu bangsa Mesir, ayo cepat-cepat ini. Jalannya masih kering, kita bisa menyeberang mengejar bangsa Israel. Nah, ketika itu Musa diperintahkan oleh Tuhan lagi. Sekarang kamu harus mengambil tongkatmu lagi. Tongkatnya diambil lagi ya. Dan kamu harus mengarahkan ke laut kosong lagi ya. Begitu diarahkan ke laut kosong, tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Angin juga bertiup lagi ya. Nah, air itu mulai, tembok yang tadinya tembok air itu mulai gugur. Mulai gugur dan air itu mulai membasahi jalan yang kering tadi. Nah, bangsa Mesir, tentara-tentara itu yang sudah ada di tengah-tengah itu, ayo cepat ini air sudah mulai ada di jalan, ayo cepat kita pacu supaya kita bisa sampai ke seberang. Tetapi apa? Tuhan Allah membuat kereta kuda itu tidak bisa bergerak, jalannya menjadi miring. Sehingga mereka tidak bisa berjalan maju ke seberang. Nah, akhirnya apa? Air laut makin lama makin dalam dan mereka tenggelam. Semuanya tenggelam di dalam laut kosong. Laut itu kembali lagi seperti semula. Tidak ada jalan lagi di tengahnya. Kembali seperti lautan seperti tadi. Nah, bagaimana bangsa Mesir? Bagaimana tentara-tentara Firaun? Mereka semuanya tenggelam. Tidak ada seorang pun yang hidup. Mereka semuanya mati di tengah laut kosong. Nah, tapi bangsa Israel gimana? Mereka sudah sampai di seberang. Mereka semuanya selamat. Tidak ada satupun yang tenggelam di laut kosong. Nah, itu karena siapa? Karena Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan bangsa Israel. Mereka sudah bebas dari kejaran musuh bangsa Mesir yang ingin membawa mereka kembali ke Mesir lagi. Nah, saat itu mereka semua berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong mereka. Nah, ceritanya sampai di sini dulu ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir. Nah, tadi kita sudah mendengarkan cerita ya. Ceritanya mengenai bagaimana Tuhan Allah melindungi bangsa Israel. Menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran bangsa Mesir. Sehingga mereka selamat semuanya. Menyeberang laut yang dalam, yang besar, yang luas. Tapi bangsa Israel bisa menyeberang dengan selamat. Nah, kita mau aktivitas
sebelumnya Rose mau tolong disiapkan dulu ya. Disiapkan kertas seperti ini. Kalau yang punya kertas melipat lebih bagus, tapi kalau nggak punya kertas putih juga boleh. Ya, seperti ini, tapi dibuat yang bentuknya bujur sangkar. Seperti ini, bujur sangkar. Nah, tolong Papa Mama bisa menyiapkan ya, supaya kita nanti bisa membuat aktivitas bersama-sama. Oke? Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan dulu. Ayat hafalannya mudah. Keluaran 33 ayat 14. Keluaran 33 ayat 14. Bunyinya begini, aku sendiri hendak membimbing engkau. Aku itu siapa? Aku itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah sendiri hendak membimbing engkau. Engkau itu siapa? Engkau itu kita semua. Lose, Sugeng, kalian semua. Ya, berarti Tuhan Allah yang hendak membimbing kita semua. Ya, ayo kita menghafalkan bersama-sama. Gampang sekali ya, mudah. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Sekali lagi. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Nah, sekarang kita mulai untuk aktivitas ya. Tadi kan kita Lose kan cerita tentang lautan. Tadi di lautan pasti ada ini kan. Ini apa ini? Siapa yang tahu? Ikan ya. Kita mau buat ikan ya. Supaya kita ingat cerita kita hari ini. Kita sudah mendengarkan cerita tentang Allah membelah laut Kolsom. Ya. Di laut banyak ikan kan tentunya. Ya. Tadi kita siapkan kertas kita tadi. Kertasnya seperti ini. Boleh juga yang seperti ini. Kalau nggak punya yang berwarna putih juga boleh. Bagus. Nanti kalau jadi ikannya, kita beri warna juga ikannya. Pakai spidol boleh, pakai pensil warna boleh. Ya. Sudah siap semua kertasnya begini. Sekarang kita lipat. Mudah sekali buatnya. Kita lipat jadi dua seperti ini. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, begini ini kan begini kan, tadinya kan begini kan. Begini kan. Sekarang kita lipat begini. Kita temukan sudutnya dan kita lipat begini. Jadi segitiga ya. Tadinya kotak begini, sekarang jadi segitiga begini. Sudah semua? Sudah ya. Sekarang kita buka lagi. Buka begini. Nah, sisinya di sini kita lipat begini. Nanti dulu Rose kasih contoh ya. Nah, kita lipat begini sisinya. Ya, ini satu sisi. Nanti sisi yang satu juga sama. Kita lipat juga begini. Sama. Nah, begini jadinya. Tadinya kan begini, kita lipat begini. Yang satu juga tadinya begini, kita lipat begini. Ya, jadinya begini bentuknya. Sudah semua? Sekarang setelah begini, kita lipat begini. Nah, kita lipat jadi separuhnya. Ya. Tadinya kan begini ya, begini kan. Sekarang kita lipat begini, kita temukan sudut ke sudutnya. Sudut ini kita temukan. Nah, sekarang jadilah begini, sudah kelihatan nih bentuknya, bentuk ikannya. Sudah? Sudah semua?
Sekarang kita mau buat ekornya. Ekornya gimana nih caranya buat ekornya? Nah, kita lipat begini, ini kita lipat ke atas begini. Nah, begini. Ini tadinya begini ya. Kita lipatkan begini ya. Nah, sudah begini. Kalau sudah begini kita buka nih. Buka begini, begini. Kita masukkan begini. Begini jadinya ekornya. Tadinya kan begini nih. Ini ya, kita masukkan aja begini. Nah, jadi kita lipat begini jadi. Nah, jadi sekarang udah jadi ikannya nih. Ini kepalanya, ini badannya, ini ekornya. Ya, nanti diberi mata ya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, diberi mata, diberi lekukan insangnya. Kan ikan kan punya insang. Oke? Udah kan? Bisa semua ya? Sekarang kalau kalian punya kertas, nah Lose punya kertas seperti ini nih, ini gambar lautan. Kalau kalian nggak punya gambar lautan, kalian bisa gambar pakai spidol, pakai pensil warna, boleh kita gambar lautannya. Jadi seperti ini lautannya, ikannya kita tempel di lautannya itu seperti ini. Nah, gini. Mudah kan? Nah, boleh ditulis ini ayat hafalan kita hari ini. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Ya. Oke. Nah, nanti kalau udah jadi, anak-anak tolong di foto ya, diberikan ke Lose-nya masing-masing ya. Nah, oke. Sekarang kalau sudah selesai semua, kita mau tutup ya dalam doa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah menolong kami di dalam kami mendengar firman-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menjaga kami, Allah yang sanggup melindungi kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sebentar selesai kebaktian sekolah minggu ini. Biarlah Engkau sendiri yang melindungi hari-hari kami di dalam seminggu ini. Dan Engkau pertemukan kami pada minggu yang akan datang di dalam ibadah sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik sudah mendengarkan Lause Sugeng bercerita kan? Gimana ceritanya? Jadinya berenang? Bukan. Naik kapal? Bukan. Betul ya? Berjalan? Bukan. Terus apa dong? Berlari? Bukan juga. Jadi gimana? Bener ya? Yang tadi lagu kita nyanyiin tuh sebelumnya. Tuhan menggunakan angin gitu supaya lautnya terbelah. Makanya bangsa Israel dan Musa itu bisa lewat laut yang begitu hebat, gede sekali. Nah, Allah kita benar-benar hebat ya. Luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapin uang persembahan kita ya. Persembahannya seperti biasa, minta tolong papa mama transferin ke rekening gereja. Yuk kita mau nyanyiin lagu Memberi Menurut. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun
paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Ya, yuk kita mau berdoa persembahan. Ikutin Lausa berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami masih diberi kesempatan boleh memberikan sebagian kecil berkat yang telah kami terima untuk Tuhan. Tuhan tolong berkati persembahan kami supaya bisa dipakai untuk pelayanan dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Tuhan tolong pimpin kami untuk aktivitas kehidupan kami selanjutnya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Ya, ibadah kita selesai hari ini. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Dadah!